Jadi gini, Bang Eka, Ya. saya ini mau sharing lah tentang pendapat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini kan, antara pesulap merah dengan Samsudin, ya kan, paranormal konten lah kalau di dunia YouTube itu. Pesulap merah ini kan membongkar trik-trik yang dipakai oleh Samsudin dalam dunia medis spiritual, gitu ya. Apa artinya pengobatan, pakai mulai dari keris petir, mulai dari bahkan sampai ini pusaka itu penarikan pusaka ada kan seperti itu. Nah, melihat fenomena seperti ini, ada beberapa dari pesulap merah itu pernyataan yang saya ingat itu. Pertama, dia mengatakan kalau santet itu tidak ada yang goib-goibnya. Santet itu ada 3, racun, kemudian psikologi, ketiga energi, dan energi ini menjadi rahasia, dia nggak mau bongkar itu. Nah, menurut Bang Eka sendiri terkait hal tadi itu seperti apa? Pesulap merah. Ya. Ini nama yang sekarang ini agak sedikit booming lagi. Ya. Kata orang-orang pada bikin pesulap merah. Dulunya sih nggak begitu terkenal juga kan. Biasa-biasa aja gitu. Pesulap merah ini kan biasa-biasa aja, nggak terlalu booming lah. Dia memang pesulap. Dia suka memberikan trik sulap, mengajarkan sulap melalui konten-kontennya kan seperti itu kan. Ya. Lalu sekarang dia booming nih. Dia booming ini ketika dia membongkar triknya, yang dibongkar kan triknya. Ya. Saya nggak bicara pengobatan alternatif apa gitu ya, apa Islami apa nggak Islami, tapi yang dia bongkar ada trik. Ingat ya, trik ya. Oke, trik. Oke. Nah, terkait dengan trik ini, apakah boleh orang nih membongkar trik orang lain? Ya. Nah, ini kan pertanyaan besarnya kan. Samsudin si Samsudin ya namanya, saya nggak begitu ingat juga sih. Samsudin ini kan dia agak sedikit marah juga kan gitu. Ya. Kok trik gua dibongkar nih? Ya. Ngapain? Wah, kan kayak gitu dia ngomong tuh. Nah, pertanyaan, apakah salah ya kan pesulap merah itu membongkar trik orang lain? Ya kan? Nah, ini salah nggak dia bongkar? Nah, ini kan yang menjadi sudut pandangnya seperti itu kalau menurut saya. Nah, kalau kita lihat dari triknya, ya kan, triknya tuh nggak salah. Orang mau bikin trik apapun tuh nggak salah. Ya mau trik dia mau jungkir balik kayak mau terbang kayak mau nyelam ke banyu nggak timbul ya terserah, suka-suka dia lah. Kan trik namanya kan. Ya lah, tidak ada yang salah di dalam triknya si Samsudin. Namanya juga trik. Mau nggak kita, kecuali ketika trik itu ketahuan orang, nah, kan malu sendiri dia. Nah ini kan itu pasalnya kan itu, dia malu sendiri. Misalnya pesulap misalkan gagal dia membuat trik agar orang tuh wow, wah ini kan malu dia. Nah selama ini publik menyikapinya bagaimana? Nah disinilah pemicu kenapa si pesulap merah itu membongkar. Bagaimana tanggapan publik terhadap trik yang dikemas dengan jubah agama? Nah ini yang terkait di sini, ya kan? Nah, mungkin ada pro kontra, ada yang mungkin tidak setuju, ada mungkin setuju. Kenapa? Yang tidak setuju tentu ada motif. Tidak mungkin dia tidak setuju dan tidak ada motif, kan ini. Kan motif. Motif. Jadi ada dua kubu nih ya. Ada kubu yang pro, ada kubu yang kontra. Biasa kan. Karena ada berbagai kepentingan atas apa yang terjadi ini. Ya. Tapi kan banyak yang tidak bisa menerima ketika
Samsudin ini sudah melibatkan unsur agama. Ini yang salah ini triknya apa? Ada motifnya nih. Ya kan, triknya apa motif yang salah ini? Ya kan gitu ya. Ya kan kalau kita ngomong. Nah, kalau trik aku tidak membahas triknya. Ya kan? Jadi Orang bikin suatu trik, bikin wow. Wah itu udah sampai orang tidak tahu bagaimana itu triknya tuh kayak apa. Wah, sampai orang mikir, wah bisa-bisa ini jin ini. Wah sampai kalau mikir gitu berarti saking sulitnya trik itu diungkap gitu. Ketidakmampuan orang mengungkap trik, lalu akhirnya mereka akan berimajinasi bahwa itu pekerjaan jin. Jadi triknya ini saya tidak jadi masalah. Cuman motifnya ini ekonomi pasti itu. Nah, motifnya ini apakah di situ ada unsur kebohongan publik? Nah, Atau penipuan. saya kasih dulu lah kebohongan publik yang menimbulkan kerugian kepada orang lain. Ini masuk ranah privat sudah jadinya kan. Kalau basicnya delik aduan sudah sifatnya itu. Nah, kembali ke pro kontra tadi. Ya. Ini kita membahas tentang santet itu sebenarnya ada nggak menurut Bang Eka nih? Begini. Karena kan gini, yang saya tahu kan Bang Eka ini juga pelaku spiritual. Nah, jadi mengkaji hal yang bersifat supranatural. Nah, menurut Bang Eka sendiri, pernyataan Marcel tadi saya ulang, santet itu tidak ada goib-goibnya. Baik. Satu. Kedua, dia mengatakan santet itu ada 3. Baik. Secara racun, kemudian psikologi, Baik. teror, ya, kemudian energi. Baik. Ya kan itu. Begini. Santet ini apa sih definisi santet? Ya kan gitu. Ya, Ya kan. Santet itu apa sih? Definisi santet itu kalau di kamus bahasa Indonesia itu apa ya santet itu? Nggak tahu. Nah, kan gitu. Nah, kan begini. Tapi itu kalau di KBB itu sejenis ilmu sihir. Oh ya oke lah. Nah, Mungkin orang juga sulit juga membedakan mana sihir mana santet ya. Santet kan dalam bahasa Nusantara kan disebut santet kan bahasa Nusantara jadi itu. sihir itu kalau dalam Ya, perspektif budaya Indonesia ini Nusantara itu juga sihir Ya, sebenarnya. karena Ilmu hitam. ilmu hitam orang bilang kan. Nah, sebenarnya santet sendiri itu ada goib atau enggak sih? Begini, baik. Kalau goib ini saya tidak ingin masuk ke goib ya, karena kalau bisa alimul ghaibi wasadah itu nanti agak perbedaan kita membahasnya. Ya kan? enggak, maksudnya Oke. Nah jadi begini, apakah santet itu goib? Kan begitu. Berarti goib itu sesuatu yang keberadaannya diakui atau tidak, ya kan? Tetapi ada di masyarakat. Nah, artinya goib artinya panca indera itu tidak bisa memberikan suatu informasi kok bisa begini, kan? Ya kan, yang terjadi kepada orang lain kan begitu, ya kan? Panca inderanya tidak bisa memberikan informasi, kan gitu. Karena panca indera tidak bisa memberikan informasi, akhirnya orang bilang santet. Wah, nah santet ini kan menjadi momok, ya kan? Sebenarnya juga menjadi masalah besar bagi bangsa, ya kan? Nah, karena santet ini tidak bisa masuk ke ranah hukum, dia tidak bisa masuk ke ranah hukum. Nah, kan begitu. Bisa nggak santet itu dibawa ke persidangan? Kan nggak bisa. tidak bisa dibuktikan. Karena nggak bisa dibuktikan secara empiris kan gitu kan. Nah, soal begini, apa sih sebenarnya santet itu? Apakah dia gaib? Apakah dia nyata? Ya begitu kan. Nah, contoh misalkan perkataan itu, orang ini memiliki suatu perkataan, ya kan? Perkataan itu mampu mensugesti orang lain sehingga orang yang terpengaruh dengan perkataannya lalu merubahlah sikapnya, karakternya, yang tidak suka menjadi suka, itu santet. Sederhana kok. Ngapain lo pakai menyan lo ke gunung? Saya ulangi ya. Orang, ya kan, dengan perkataannya dia pandai berbahasa, ya kan? Wah, Tapi ya kan? Nah, orang yang tidak suka misalkan, tapi dengan perkataan, ya kan, dia pandai membuat kata-kata. Lama-lama tuh orang jadi senang.
bahkan tidak bisa tidur kalau tidak mendengar suaranya. Itu juga santet. Berarti ada energi di situ yang mampu merubah karakter seseorang perempuan yang kemarin tidak suka menjadi suka. Bahkan tuh perempuan sampai tidak bisa tidur kecuali telah mendengar suara tuh laki-laki. Pelet berarti. Nah, Pelet ya, santet kan iya. pelet. Ya kategorinya santet kan macam-macam tuh. Kalau perempuan tiba-tiba nggak bisa tidur, oh, kamu kena santet, kena telu, kena guna-guna, ya macam-macam Ya, orang kan guna-guna. dalam mendefinisikan itu ya, gitu. Nah, jadi saya menyikapi sudah sederhana. Nah, gini Bang Eka, kan kita memainkan perspektif budaya aja, bahasa bahwasanya kalau dalam KBBI santet itu kan sesuatu yang tersembunyi, goib itu sesuatu yang tersembunyi. Mohon maaf ya, Ya. kita bicara goib. Kata Marcel, santet itu tidak ada goib-goibnya. Kalau dalam perspektif budaya Nusantara atau KBBI menerjemahkan goib itu sesuatu yang tersembunyi. Jadi kita harus membedah yang ini kategori KBBI, bukan yang di dalam kitab. Maksudnya begini. Santet itu kan begini, dia memisahkan. Memang kalau kita bilang apakah santet itu goib, bagaimana menjelaskan sesuatu goib sementara panca indera tidak bisa berikan informasi, ya kan? Sesuatu yang tidak bisa diinformasikan oleh panca indera, ya kan? Bisa nggak dibicarakan? Kan nggak bisa. Kalau goib didefinisikan, misalkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, yang tersembunyi ya, dia nggak kalau tersembunyi masih bisa digali, masih bisa dicari, masih ada jalannya. Tapi kalau dia tidak bisa diinformasikan oleh panca indera, ya kan, nggak bisa kita ngomongin. Nah makanya santet itu lebih baik dibicarakan dalam sesuatu hal yang bisa kita terima berdasarkan hukum logika akal. Nah pertanyaan, bisakah akal itu menerima? Sejauh ini menurut Bang Eka, Nah jadi kalau yang bahasa sederhana, saya bilang tadi kan, orang itu misalkan yang sederhana, ya kan, penampilan dia sederhana, ya muka nggak gagah-gagah banget lah, sederhana aja dia, sederhana, penampilan sederhana, tapi dia memiliki satu energi yang positif, ya kan. Nah, energi yang positif, ya. Orang bingung, kok mukanya biasa aja, kok banyak perempuan suka. Apa tuh sebutannya tuh? Ketika ditanyakan, ketika dia menceritakan kepada orang tentang laki-laki itu, oh lu kena santet lo, kan jadi rumit jadinya nih. Padahal tuh laki-laki nggak pernah melakukan suatu ritual santet seperti yang ada di benak masyarakat, di benak orang yang menilai itu. Nah ini, makanya, nah yang ada di masyarakat, santet itu seperti di film. Seperti di film, di sinetron, ada ritual, ada menyan, ada kembang, ada tulang menulang, kan seperti itu ya. Ada alat-alat yang bisa bikin orang sakit gitu. Tapi masyarakat tuh juga mempercaya itu ada loh. Apakah itu ada? Nah di sini kita bedakan dulu ya. Nah ini sudah menyangkut masalah keyakinan, jadi kita bedakan. Nah kalau santet sih itu kita bicaranya kan lebih enak tuh satu terjadi perubahan kepada orang ketika orang itu terjadi suatu dialog misalkan, karena dia pandai berbahasa, dia punya kepribadian yang bagus, tiba-tiba perempuan itu berubah sikapnya menjadi suka, senang gitu. Nah kalau di dalam budaya ya kan, kepercayaan masyarakat, santet itu ada alat-alatnya, ada ritualnya, ya kan, ada metode-metode aja, ada pakai mantra-mantra kan gitu. Nah ini wilayah yang merupakan satu keyakinan tidak bisa kita gugat-gugat, kan keyakinan bersifatnya privat. Apakah terbukti atau tidak, ini waktu yang menjawab. Dengan waktu bisa nggak dibuktikan? Coba santet saya misalkan, kan banyak orang ngomong gitu. Iya benar-benar. Ya serang saya kan begitu, karena dalam pemikirannya ya kan Santet tidak ada. dia mikir santet itu tidak ada. Sehingga Begitu. dia berani mengucapkan. Sehingga dia berani mengucapkan. Nah, tapi ketika dia lebih masuk lagi ke dalam, artinya kan dia
mencari data informasi tentang itu di masyarakat tradisional, di pegunungan, misalkan. Nah, kalau kita kan, aku kan di Kalimantan nih, ya kan. Nah, di Kalimantan, ya kan, di Kalimantan. Nah, kalau itu ada ritualnya, ada ritualnya. Yang mistik itu. Ya, lo mau bikin apa, ya kan? Ya. Ada ritualnya, gitu. Nah, jadi membikin orang, apakah mau dia setengah sakit, ya kan, tubuhnya sakit, Ya, itu ada benar. ritual. Nah, Nah, ada, makanya gue bilang tadi kan, ini yang ada di masyarakat, ada ritualnya, ada caranya, kan gitu kan. Nah, apakah ini berefek? Nah, berefek kepada seseorang, ini bisa nggak dibuktikan? Nah, kan gitu, bisa nggak dibuktikan, misalkan diilmiahkan, ya kan? Apa misalkan kok ketika benda ini, beberapa benda dikumpulkan, Ya, masuk ke dipuja, ya kan? Habis dikumpulkan beberapa benda-benda ini, lalu dianggapnya begini, dilakukan suatu ritual khusus, tiba-tiba diusut-usut, lalu ini benda ditebar ke alam, jos, ya kan? Ya. Nah, ada potoknya, misalkan foto orang itu, nah, tiba-tiba orang itu sakit, misalkan. Sakit. Nah, sakit kan tuh orang. Ya, ya. Nah, hubungannya ini bisa nggak kita kaji secara empiris, secara ilmiah? Bisa. Ya. Nah, Jadi kalau menurut Bang Eka sendiri, percaya nggak santet tuh santet itu ada atau ada Gaib? dalam kehidupan masyarakat tradisional, dibilang ada ya, Ya. ada, karena itu merupakan satu Bagian sihir, kepercayaan, yalah, ada, ya kan. Kalau tidak ada, yalah, tapi ritualnya ada, tata caranya ada. Nah, satu saja, apakah ini efektif atau tidak, terjadi atau tidak, ini yang tidak bisa kita bahas, gitu. Nggak bisa kita masuk ke apa, dalam ilmiah. Iya, nggak Iya, bisa, iya. nggak bisa ini masuk. Tapi kalau ada, kenapa? Karena aku sendiri kan bukan menekuni, enggak, cuma sering sharing tentang Iya. hal-hal seperti itu dan mengetahui tata cara ritual yang dilakukan, gitu. Nah, Gitu. kemudian pertanyaan berikutnya ini mengenai pernyataan Marcel bahwasanya manusia itu tidak bisa melihat jin. Gitu. Oke. Jadi menurut Bang Eka sendiri perkara tentang goib yang jin ini seperti apa dimensi jin ini? Sebenarnya saya ini kan kalau bicara goib ini agak berbeda sih, tapi oke lah, dalam diskusi ini saya nggak bahas ke arah situ lebih dalam ya. Tapi begini aja, apakah, ya kan, pertanyaan tadi apa itu intinya yang dibicarakan? Terkait ini apa nih? Marcel mengatakan Ya. kalau jin tidak bisa dilihat. Baik. Gitu loh. Sedangkan jin itu ada. Oke, Ada banyak orang yang mengakui Ya. pernah melihat jin dan Baik. sebagainya. Menurut Bang Eka sendiri seperti apa? Gini, kalau orang ingin melihat jin dengan satu ritual, metode dipakai, saya katakan tidak bisa. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena kebanyakan hanya bermain tingkatan imajinasi. Ya kan? Kenapa? Unsur jin itu beda dengan kita. Ya. Ya, di Quran juga jelas. Kita tidak mengetahui tentang keberadaan jin itu. Silakan buktikan saja. Orang misalkan di sini wilayahnya tempat jin nih. Kan di sini angker tempatnya nih. Ya. Wah, ini apa? Tempat wingit loh. Wingit. Wah, ini angkernya nih. Lo tanya sama orang tuh, di mana tempatnya? Bagaimana jalan ke sananya? Nah, bisa nggak kita berkunjung ke tempat itu? Nggak bisa. Nah, kan nggak ada yang bisa menunjukkan, Pak.
Kan nggak bisa dia Ya. menunjukkan sendiri. Hanya dia yang tahu. Fair nggak kira-kira? Oh, gitu ya. Iya kan? Nah, kalau dia bisa dilihat dengan mata, ya kan? Tentu yang lain juga bisa lihat. Ya kan? Terus kayak fenomena seperti di apa, paranormal atau katakanlah dukun dan sebagainya itu, atau yang banyak konten yang beredar di YouTube itu kan tentang penampakan. Nah, begini penampakan. kita begini ya. Begini. Sesuatu itu ada, ini sesuatu kita dari mana kita mendapatkan informasi bahwa sesuatu itu ada. Dilihat dengan mata. Ya kan? Mata ini bukan melihat sih, ya kan? Dia sebagai alat. Ketika benda dipantuli cahaya, maka kan lalu mata menangkap cahaya itu dan dirubah oleh otak menjadi sinyal-sinyal listrik sehingga menimbulkan gambaran objeknya, ya kan? Nah, ya kan? Kalau benda tidak dipantuli cahaya, ada nggak informasi tentang keberadaan, ya kan? Dan satu lagi, bila terlalu kuat cahaya, kita pun tidak mendapatkan informasi apa di balik cahaya itu bendanya. Kan seperti itu. Jadi jin itu nggak bisa dilihat kalau menurut Bang Eka nih. Begini, mata itu tidak bisa menangkap sesuatu objek bila tidak ada pantulan cahaya. Nah, untuk memantulkan cahaya maka dia terstruktur, ya kan, terstruktur berada pada ruang 4 dimensi dan dia terstruktur. Dia merupakan benda padat, bukan sekedar energi, ya kan. Energi nggak bisa dilihat, energi kan nggak bisa. Nah, dia bentuk. Nah, dengan berbentuk tentu dipantuli cahaya, lalu kita bisa panca indera bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan itu. Apakah dia besar, tinggi, gemuk, pendek, pakai buntut atau pakai tanduk, kan baru kita bisa. Nah, jadi kalau ketika ada orang bertanya, saya melihat jin, wah ini kita nggak kasih skeptis dulu. Nah, itu kan persoalannya. Nah, Jadi kalau menurut Bang Eka kembali tadi, tidak ada metode atau konsep apapun seseorang itu bisa melihat jin. nah, tidak ada. Kalau toh ada metode juga, ya kan, bikin capek. Itu aja. Gitu ya. Jadi banyak orang yang berhalu soal itu Ya ya. halu aja, dianggap. Ya kan, halu aja. Nah, beda kalau diperlihatkan. Nah, ini agak beda ya. Jadi melihat dengan diperlihatkan itu beda. Kan diperlihatkan tuh tidak melewati proses ritual, tidak melewati proses semacam harus tirakat dengan apa? perlengkapan harus pakai kembang, mandi kembang atau apalah segala macam, banyak dibaca, harus apa, tirakat, puasa. Enggak, namanya juga diperlihatkan. Ya kan? Beda. Ya kan? Diperlihatkan itu beda dengan melihat. Jadi Contoh misalkan, contoh ya, para nabi diperlihatkan malaikat, bukan melihat, diperlihatkan. Ya, datanglah malaikat contoh kepada Nabi Ibrahim, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan disaksikan oleh sahabat. Meskipun sahabat tidak mengetahui lawan bicara Nabi Muhammad itu apa, lalu Nabi menjelaskan bahwa yang hadir tadi, yang datang tadi adalah Jibril. Nah, sekarang begini, bagaimana perubahan dari yang bersifat energi cahaya itu menjadi suatu bentuk padat, menteri padat, dan bisa berada dalam ruang lingkup 4 dimensi. Ilmu apa yang bisa membahas itu? Ini. Tapi kalau diperlihatkan sesuatu itu mungkin. Kun itu kan sesuatu, kalau sudah kun itu tidak ada yang mustahil. Artinya orang diperlihatkan dengan kebesaran Allah itu tanpa ada kehendak untuk melihat yang itu dari keinginan yang bersifat nafsuan sifatnya. Oh gitu Ya kan? Nah, adakah pernah Nabi Ibrahim itu pengen melihat malaikat? karena nafsunya itu. Enggak ada Nabi Ibrahim. Dulu malaikat juga hadir dengan Nabi di masa kaum Sodom ya. Ada diperlihatkan juga. Dan mereka orang-orang waktu itu ingin menjadikan dia istri, saking gagah gitu malaikat. Ternyata masyarakat awam pun melihat, oh
ini gagah nih, wah ini bisa jadikan istri nih, wah kan gitu. Itu malah masyarakat. Nah, termasuk Nabi Sulaiman. Pernah kan Nabi Sulaiman tuh berpikir Nabi Sulaiman mengajarkan bagaimana tata cara melihat jin? Nggak ada. Tapi Nabi Sulaiman itu hidup dengan jin. Masyarakatnya Berdampingan. jin, manusia, dan hewan. Binatang. Kan tuh pasukan masyarakat yang di dalam kekuasaan Sulaiman. Iya. Itu dia diperlihatkan. Nggak ada anak Ibrahim, misalkan Nabi Sulaiman tarekat, tirakat, atau dia apa agar bisa melihat jin, nggak ada. Nah, begitu. Jadi kalau ini kalau misalnya berkaitan dengan dimensi jin, seseorang itu yang kata orang nih Ya, dalam perspektif budaya itu indra keenam terbuka. Nah, seperti itu. Ya nyata kita 5 aja dah, nggak usah ke 6. 6 itu apa? Iya. Ya kan? Oke. Mata batin, batin mata gitu ya. Ya kan? Ya mata batin begini. Ya sederhana aja. Apa itu indra keenam? Ya kan? Yang paling sederhana, ya kan? Ya kan? Apa itu indra keenam? Ya kan? Orang berpikir indra keenam itu nanti kalau dikelola, wah, Ya. bisa melihat, oh jin, bisa melihat ini. Ya, itu bikin capek gitu. Bikin capek. Ya kan? Ya. Ada nggak indra keenam? Ya kan? Cari nih indra keenam. Harus macam-macam lah yang dikerjakan ya. Bikin capek sebenarnya. Jadi persoalan kemarin ribut itu Marcel satu sisi benar mengatakan bahwasanya manusia tidak bisa melihat, Iya. ya kan? Karena keterbatasan. Tapi satu sisi pengakuan orang alim Oke. alim, Ya, kemudian oke. seorang Ya, ya, soleh dan ya. sebagainya itu diperlihatkan, Ya. ya kan? Hmm. Artinya tanpa ada keinginan, Kehendak untuk melihat, kehendak untuk mengetahui melihat itu. Jadi sebenarnya jin itu bisa dilihat oleh manusia apabila Gini. diperlihatkan, gitu Ya, bahasanya kan? begini. Orang itu ya kan, bisa memungkinkan, ya kan bilang memungkinkan, ya kan, diperlihatkan oleh Allah atas makhluk-makhluk yang dijadikannya, termasuk jin sekalipun. Malaikat saja Allah memperlihatkan kepada orang-orang khusus. Oh, begitu ya. Apa Nabi Muhammad itu jikir-jikir atau ada amal nih? Nggak ada, Nabi kok dia, ya kan.